Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Berjumpa kembali dengan Mas Agung. Pagi ini kita akan bersama-sama mencoba mereview pengertian perkawinan. Jadi mungkin kalau kita mencari referensi banyak sekali istilah atau takrif atau pengertian perkawinan. Tapi barangkali pagi ini kita bisa bersama-sama membahas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 174 yang itu berlaku di Indonesia dan insya Allah juga sudah mencakup beberapa takrif atau pengertian dari perkawinan yang ada di dalam berbagai buku atau kitab-kitab fikih. Jadi insya Allah karena ini sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita, para ulama para tokoh pada waktu itu, dan itu sumbernya dari berbagai kitab fikih juga, maka saya kira representatif untuk kita sampaikan sebagai pengertian perkawinan yang berlaku dan kemudian ini menjadi pedoman bagi warga masyarakat bangsa Indonesia khususnya. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 di pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu bahasa formalnya di dalam undang-undang. Oleh sebab itu mari kita coba kaji beberapa kata kunci di dalam pengertian itu. Yang pertama, perkawinan di sini tentu bagi umat Islam juga dimaknai sebagai pernikahan. Memang bahasa di dalam undang-undang adalah bahasanya perkawinan karena ini juga menyangkut untuk perkawinan secara umum bagi bangsa atau warga masyarakat Indonesia. Tetapi bagi kita umat Islam ini bisa kita pahami sebagai pernikahan. Perkawinan atau pernikahan adalah ikatan lahir batin. Kata kunci yang pertama, ikatan lahir batin. Jadi orang yang menikah itu orang yang kemudian dia secara sadar semestinya mengikatkan diri dan kemudian terikat secara lahir dan batin. Secara lahiriah setidaknya kita bisa pahami kalau orang menikah mestinya ya dia itu kemudian tinggal bersama. Maka kemudian saya sering menyampaikan kalau orang yang sudah menikah ya sebaiknya memang tinggal bersama. Secara lahiriah itu menjadi satu. Bisa jadi satu rumah, bahkan bisa satu kamar, satu tempat tidur, satu selimut, kira-kira begitu ya. Jadi ini ikatan lahir. Secara lahiriah orang yang menikah itu tentu dia terikat. Kalau selama ini mungkin dia bebas setiap saat kemana saja, tidak ada ikatan waktu dan seterusnya, maka setelah menikah tentu orang kemudian akan terikat secara lahiriah. Pada waktunya pulang, segera pulang, dan seterusnya. Ini secara lahir. Kemudian batin. Dan memang dalam bahasa undang-undang ini tidak disebutkan terpisah lahir dan batin, tetapi ikatan lahir batin. Artinya ikatan itu memang kuat lahiriah dan batiniah. Orang yang menikah itu mestinya dia juga terikat secara batinnya. Ya setidaknya kalau orang menyebutnya ya setidaknya dimulai dengan rasa cinta lah atau rasa suka, rasa cinta. Mestinya orang yang menikah itu tentu dilandasi oleh rasa suka, rasa cinta. Kalaupun mungkin orang menyebutkan bahwa saya itu hanya diperkenalkan misalnya begitu, atau saya tidak lama berpacaran kalau ada yang menggunakan istilah pacaran, kalau yang tidak setuju dengan istilah itu ya katakanlah baru saja ta'arufan begitu, tetapi tetap saja
pasti orang menikah itu adalah ikatan batinnya. Ya setidaknya kalau orang melihat khitbah itu ya, melamar atau melihat sementara sekilas kemudian tertarik, ya itulah ikatan batinnya. Tanpa harus berbicara cinta dalam pengertian yang macam-macam sebagaimana pemahaman orang mungkin, tetapi pasti orang yang menikah itu kalau dia mau menikah mestinya adalah rasa suka, rasa sayang, rasa cinta, ketertarikan, setidaknya seperti itu. Jadi itu yang pertama. Jadi ikatan lahir batin. Antara siapa ikatan lahir batin itu? Di dalam undang-undang ini disebutkan, diteruskan, antara seorang pria dengan seorang wanita. Apa artinya? Pernikahan itu hanya dibolehkan antara dua jenis, laki-laki, pria, dan wanita. Jadi tidak ada pernikahan sejenis. Di Indonesia ini tidak diakui pernikahan sejenis. Katakanlah orang mengatakan sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, dia kemudian mengatakan sama-sama cinta, lalu atas dasar hak asasi manusia lalu dia boleh menikah. Tidak. Di Indonesia tidak diakui pernikahan sejenis. Bagaimanapun pernikahan itu hanya dibolehkan bagi pria dengan wanita. Bahasanya di situ adalah seorang pria dengan seorang wanita. Maknanya memang undang-undang ini menganut pada asas monogami. Jadi kalau memungkinkan, sedapat mungkin seorang pria itu menikah hanya dengan seorang wanita. Bukan seorang pria dengan 2, 3, atau 4 wanita, atau bahkan mungkin lebih. Tentu saja itu ada larangan. Tapi kalau ini dipahami sekilas, mungkin ada yang kemudian membenturkan. Itu kan Islam membolehkan seorang laki-laki punya istri lebih dari satu. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba'. Boleh kamu menikahi 2, 3, atau 4. Ya, memang diperbolehkan dan undang-undang kita juga tidak melarang sama sekali. Hanya kalau bisa cukuplah satu wanita atau satu pria dengan satu wanita. Kalaupun ada yang mungkin karena kemampuannya, karena kondisinya, kemudian seseorang itu menuntut untuk beristri lebih dari satu, memang ada jalan keluarnya, di dalam undang-undang juga diperbolehkan. Tetapi prinsip di dalam undang-undang kita ini, kalau memungkinkan adalah cukuplah satu suami dan satu istri. Jadi pengertian antara seorang pria dengan seorang wanita itu dua makna. Yang pertama maknanya adalah memang harus berbeda jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, tidak boleh sesama jenis. Yang kedua, kalau bisa cukuplah antara satu pria dengan satu wanita dengan asas monogami. Kalau dia sudah menjadi suami istri, menikah, seorang pria dan seorang wanita itu menikah, maka dia sebagai suami istri. Apa tujuannya? Tujuannya untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Jadi orang kalau dia menikah itu tujuannya adalah membentuk keluarga atau rumah tangga. Ya memang di dalam keluarga atau rumah tangga itu kan setidaknya kalau keluarga atau rumah tangga ada suami, ada istri. Dan kemudian ya tentu kalau memungkinkan itu adalah hadirnya anak sebagai syarat untuk melanjutkan keturunan. Jadi keluarga itu minimal ada suami, ada istri. Tapi tentu pernikahan di antara juga maknanya dalam kitab fikih adalah ad-dham wa tadakhul. Ada penyaluran hubungan seksual yang kemudian di situ memungkinkan terjadi pembuahan dan kemudian ada punya keturunan dan seterusnya. Dan memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Jadi hifdzun nasl kalau dalam maqasidut tasyri', tujuan dari syariat Islam itu diantaranya adalah hifdzun nasl, menjaga nasab, menjaga keturunan melalui pernikahan dalam konteks ini. Jadi kita lanjutkan
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya apa? Untuk membentuk keluarga atau rumah tangga. Seperti apa yang ditujukan rumah tangga itu? Yang bahagia dan kekal. Jadi rumah tangga yang diinginkan oleh setiap orang tentu adalah keluarga atau rumah tangga yang bahagia, keluarga yang kekal. Tidak mungkin orang membangun keluarga, menikah, kok tujuan awalnya untuk tidak bahagia. Tentu semua orang menikah ingin bahagia. Kalau memang tidak bahagia, kenapa harus menikah kan gitu? Bahwa kemudian setelah menikah ada orang atau keluarga yang tidak bahagia, tetapi itu tentu bukan tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan tetap adalah bahagia. Yang kedua, kekal. Kekal itu selama-lamanya. Tidak mungkin juga orang menikah itu tujuannya untuk sementara waktu. Jadi kalau ada orang mau menikah kemudian ada perjanjian kata itu, kita nikah 1 bulan saja ya, atau kita nikah 1 tahun saja, nanti kalau cocok ya dilanjutkan, kalau tidak ya kita berhenti. Tentu tidak seperti itu. Pernikahan itu adalah misakon ghalidho, ikatan yang sangat kuat, ikatan yang sangat suci. Bahkan dia harus dijaga sedapat mungkin sehingga perceraian, kalaupun itu dimungkinkan di dalam Islam, maka itu adalah sesuatu yang dibenci. Abghadul halalu indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah itu adalah talak. Jadi kembali tujuan perkawinan itu adalah bahagia dan kekal. Kalau di dalam bahasa keseharian kita mungkin kita sering mendengarkan dan sering mengucapkan ya sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya untuk apa toh? Untuk sakinah mawaddah warahmah. Saya mau menikah, tolong didoakan supaya sakinah mawaddah warahmah. Ketika kita hadir mendoakan menghadiri satu pernikahan, kita juga doakan semoga sakinah mawaddah warahmah. Di dalam undang-undang kita 3 kata ini, kalimat ini, sakinah, mawaddah, warahmah ini dihimpun menjadi 2 kata kunci yaitu bahagia dan kekal. Jadi tujuan orang menikah itu adalah bahagia dan kekal. Tentu tidak ada orang yang ingin menikah untuk hanya sementara waktu. Kalau kemudian ada sekarang orang mendengar istilah kawin kontrak, itu tentu tidak sesuai dengan syariat Islam. Mut'ah, mungkin orang menyebutkan seperti itu ya, kalau kemudian dirujukkan kepada istilah agama. Memang pada waktu awal Islam pernah Rasulullah membolehkan sahabat pada waktu itu ketika pergi di satu tempat, ya kalau kita bahasa sekarang ya sedang keluar dari rumah, kemudian berjihad, mengikuti Rasulullah, berjuang, berdakwah, menyebarkan Islam, lalu kemudian untuk jangka waktu yang lama, sehingga untuk menghindari perzinaan itu kemudian dibolehkan sahabat itu menikah di tempat yang baru itu, tentu di samping juga untuk penyebaran agama, kurang lebih seperti itu, tetapi Rasulullah kemudian melarang mut'ah itu kemudian dilarang oleh Rasulullah, sehingga kalau dulu memperbolehkan orang menikah sementara waktu, maaf ya, Rasulullah pada waktu awalnya itu memperbolehkan sahabat menikah untuk sementara waktu di tempat tertentu, maka sekarang hal itu sudah tidak diizinkan lagi. Maka kita kemudian akan menutup ini di dalam bahasa undang-undang kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kata kunci yang sangat penting, bahwa pernikahan itu harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Harus sesuai dengan ketentuan agama. Jadi tidak setiap orang laki-laki, perempuan yang sama-sama suka, katakanlah begitu, lalu kemudian dia boleh menikah.
Tidak. Apalagi tadi yang sejenis sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan. Tidak juga karena agama tidak membolehkan. Maka disitulah kemudian ketetapan hukum atau ketentuan hukum perkawinan itu harus dipenuhi. Misalnya antara calon suami calon istri, dia tidak boleh ada halangan nikah, tidak ada boleh adanya hubungan nasab, kakak beradik tidak boleh, kemudian ayah menikahi anaknya tidak boleh, anak menikahi ibunya tidak boleh, dan seterusnya ya. Yang punya hubungan darah itu tidak boleh. Hurimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepadamu menikahi ibu-ibumu. Artinya menikahi ibunya atau ibu-ibunya kalau ayahnya punya istri lebih dari satu, atau makna yang kedua ibu-ibumu itu adalah ke atas. Tidak boleh menikahi ibumu, tidak boleh menikahi ibunya ibu, artinya nenek, atau ibunya ayah juga begitu, dan terusnya ke atas tidak boleh. Wabanatukum, dan juga tidak diharamkan menikahi banatukum, anak-anak keturunanmu. Tidak boleh kita menikahi anak kita sendiri, tidak boleh kita menikahi cucu kita sendiri, dan terus ke bawah. Wabanatul akhi, dilarang juga kita menikahi anak dari saudara laki-laki. Jadi keponakan. Saya punya adik laki-laki, lalu adik saya punya anak perempuan, maka tidak boleh saya menikahi anaknya adik laki-laki saya atau keponakan saya. Wabanatul ukhti, juga dilarang kita menikahi anak-anak dari saudara perempuan. Kalau saya punya saudara perempuan, kakak atau adik perempuan, lalu kakak adik atau kakak perempuan saya atau adik perempuan saya itu punya anak perempuan, lalu saya nikahi, itu juga tidak boleh. Jadi ini halangan-halangan nikah yang disebabkan karena hubungan nasab. Itu berlaku selama-lamanya, tidak boleh dilaksanakan. Katakanlah sudah terlanjur cinta bagaimanapun, tetap tidak diizinkan. Itu hubungan nasab. Ada juga halangan nikah karena hubungan rodoah, karena hubungan persusuan. Seseorang memang boleh menyusui anak orang lain. Jadi kalau kita punya anak, boleh juga disusukan kepada orang lain. Tetapi ketika itu terjadi, maka dia menjadi anak susu bagi ibu yang menyusuinya, atau menjadi saudara susu bagi anak dari ibu yang menyusui kita itu. Maka itu tidak boleh kita menikah. Hukumnya hampir sama dengan ke saudara. Jadi menjadi saudara sepersusuan. Maka tidak boleh kita menikahi saudara persusuan. Betapapun sudah sama-sama suka, betapapun sudah sama-sama cinta, kalau ada hubungan itu maka tidak diperbolehkan. Ada hubungan juga musyawarah, ya, hubungan karena perkawinan. Jadi ketika seseorang menikah, katakanlah saya menikah, kemudian berarti saya punya ibu mertua, maka saya tidak boleh menikahi ibu mertua. Atau bapak saya tidak boleh menikahi istri saya, kalau misalnya saya sudah meninggal atau saya bercerai. Hal-hal seperti itu dilarang karena hubungan musyawarah. Jadi karena hubungan perkawinan yang kemudian menjadi semacam ada istilahnya perbisanan ya, itu tidak diperbolehkan. Jadi sekali lagi, perkawinan itu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini kata kunci yang terakhir ini sangat penting. Kadang-kadang orang kemudian melawan ketentuan atau termasuk tidak ada hubungan rodoah, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan musyawarah, tidak ada. Maka dia boleh menikah dengan orang itu. Tetapi juga ada halangan nikah untuk sementara waktu. Misalnya ketika wanita itu masih dalam masa iddah. Nah, belum lama kemarin ada seorang yang baru bercerai 2 bulan, sudah mau menikah lagi. Nah, ini tidak boleh, karena dia masih dalam masa
idah. Idahnya wanita yang bercerai dari suaminya, dicerai suaminya atau minta cerai dari suaminya, kata begitu, itu dia harus menunggu salah satu quru, menunggu 3 bulan atau 3 kali suci. Ya biasa kita menghitungnya itu adalah 3 kali 30 hari dengan hitungan bulan Komariah itu 30 hari digenapkan 30 hari kali 3. 3 kali suci salah satu quru. Meskipun ini mungkin ada yang khilaf ya, tapi secara umum dipahami salah satu quru itu 90 hari dari perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ada juga wanita yang ditinggal mati suaminya. Kan kalau suaminya meninggal kan tidak mungkin kembali lagi, maka kemudian dia lalu pengen menikah setelah 1 bulan. Tidak boleh juga. Ketika seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, maka dia terkena hukum iddah, masa menunggu, yaitu arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan dan 10 hari. Atau kalau dihitung dalam hitungan hari, 130 hari dari kematian suami, baru dia boleh menikah lagi. Jadi sebenarnya tidak lama. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu tidak harus menunggu. Kalau orang Jawa mungkin ada nyewu, nunggu setahun, nunggu 2 tahun, nunggu 3 tahun. Tidak. Jadi boleh. Ya, kita mengatakan ya boleh. Kita bicara hukum. Jadi boleh saja wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu menikah setelah 130 hari dari kematian suaminya. Meskipun saya kira kalau secara umum ya wanita-wanita atau janda-janda itu akan lebih kuat untuk menahan tidak menikah lagi ketimbang laki-laki. Nah, itulah beberapa hal yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Ini sambil menunggu, saya sudah siap-siap untuk menghadiri pernikahan, tapi masih ada waktu. Kita manfaatkan untuk kajian tentang perkawinan. Kita mulai tadi dari pengertiannya, kemudian tujuannya, kemudian termasuk mawani nikah, larangan-larangan nikah tadi sudah ada. Jadi tidak setiap laki-laki perempuan suka lalu bisa menikah. Kalau dia ada halangan nikah, maka kalau halangannya selamanya ya berarti tidak boleh nikah selama-lamanya. Kalau hanya karena masa iddah, tadi karena bercerai dari suaminya, atau karena ditinggal mati suaminya, maka dia cukup menunggu 3 bulan atau menunggu 4 bulan 10 hari atau 130 hari. Dengan catatan kalau dia tidak dalam keadaan hamil. Kalau dia bercerai ternyata masih dalam keadaan hamil, maka dihukumi kehamilannya itu dan kehamilan dari suaminya terdahulu. Kalau dia mati, suaminya meninggal, kemudian ternyata juga masih dalam keadaan hamil, maka dihukumi dia itu hamil dari suami terdahulunya. Selama masih dalam masa iddah tadi. Jadi 3 bulan atau 4 bulan 10 hari tadi itu kok ternyata ditemukan dia hamil, maka iddahnya bukan lagi 3 bulan atau bukan lagi 4 bulan 10 hari, tetapi hatta yadhna auladahunna, sehingga dia melahirkan anaknya. Jadi iddahnya wanita yang hamil karena apakah ditinggal mati suaminya ataukah bercerai dari suaminya itu sampai melahirkan. Setelah melahirkan baru boleh dia menikah kembali. Barangkali itu teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, dan Bapak Ibu, barangkali ini penting bagi kita. Kadang-kadang di dalam taklim-taklim kan persoalan seperti ini tidak banyak disampaikan. Nah, semoga ada manfaatnya dan tetap semangat. Semoga kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihindarkan dari segala macam penyakit, khususnya saat ini masih ada corona. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal jaddami wa min sayyi'il asqam. Rabbana dzalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Salam sehat, sakinah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.